Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait P3K Guru tahap yang ketiga. Di sini judulnya cukup seram teman-teman ya. Ingat ya, resiko pindah jabatan saat melamar formasi P3K Guru tahap ketiga. Di sini teman-teman guru honorer harus perhatikan ya pada saat teman-teman melamar formasi P3K Guru tahap yang ketiga seperti itu. Baik, tentunya menurut admin di sini video ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian agar nantinya tidak ada resiko yang teman-teman tanggung pada saat memilih formasi P3K Guru tahap ketiga, terutama terkait dengan penggunaan passing grade tahap pertama dan kedua yang biasanya bisa menjadi penentu kelulusan teman-teman nantinya. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com. Di sini pemerintah akan tetap melaksanakan seleksi P3K Guru tahap ketiga tahun ini. Di sini dikatakan bahwasanya seleksi ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan jabatan fungsional guru. Jadi sudah dipastikan teman-teman ya bahwasanya nantinya di tahap ketiga itu akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah karena ini sudah diamanatkan di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya untuk P3K Guru itu terbagi atas 3 tahap seleksi. Yang pertama seleksi tahap pertama, yang kedua seleksi tahap kedua, dan tentunya yang ketiga adalah tahap seleksi ketiga. Baik, di sini kita coba lanjutkan informasinya. Di sini admin lingkari. Di sini dikatakan pelaksana tugas PLT Bapak Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Katmoko Ari Sambodo, beliau mengungkapkan ada beberapa ketentuan dalam seleksi P3K Guru tahap 3 ini. Salah satunya terkait soal pemilihan formasi yang sifatnya nasional. Jadi teman-teman harus pahami bahwasanya nantinya untuk P3K Guru tahap yang ketiga itu sifatnya itu sudah bersifat nasional. Jadi teman-teman bisa melamar di lintas kabupaten, kota, dan provinsi sesuai dengan ijazah dan sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang teman-teman lamar. Seperti itu. Di sini para peserta seleksi P3K Guru tahap ketiga ini bisa memilih formasi di daerah lain jika di daerahnya tidak tersedia formasi untuk yang bersangkutan, kata Bapak Katmoko Ari dalam kanal YouTube Kemenpan RB di YouTube dikutip tanggal 12 bulan 1 2022 hari Rabu. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya nantinya di tahap ketiga ini teman-teman itu bisa leluasa untuk memilih formasi terkait dengan sifat dari tahap ketiga itu sendiri yang sudah bersifat nasional teman-teman ya. Jadi itu yang menjadi pembeda dasar antara seleksi tahap kedua dengan seleksi tahap ketiga ini, seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasi intinya. Di sini teman-teman bisa pahami seleksi P3K Guru ini seleksi P3K Guru tahap ketiga ini lanjutnya itu lebih luas jangkauannya teman-teman ya. Jadi untuk seleksi tahap ketiga ini lanjutnya itu lebih luas jangkauannya. Formasi yang tersedia juga cukup banyak. Dengan adanya ketentuan seperti ini, tentunya ini menjadi salah satu peluang bagi teman-teman untuk menjadi guru ASN P3K di tahap ketiga nantinya. Nah, di sini dikatakan peserta tahap ketiga ini terdiri dari guru honorer yang tidak lolos tes kompetensi 1 dan 2, kemudian guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PPG yang tidak lolos seleksi kompetensi kedua, ditambah peserta yang tidak ada formasi di daerahnya. Kemudian kita lanjut lagi, ini peluang besar bagi peserta yang formasi di daerahnya habis, bisa lintas daerah. Tentunya di tahap ketiga ini menjadi salah satu solusi terbaik bagi teman-teman guru honorer yang di tahap kedua dan tahap pertama tidak lulus formasi dan kebetulan sudah habis formasi di daerah masing-masing, maka teman-teman bisa mencoba peruntungannya nanti di tahap yang ketiga. Karena tentunya formasi yang tersedia di tahap ketiga ini jauh lebih besar ketimbang yang tersedia di tahap ketiga, dengan asumsi bahwasanya di tahap ketiga itu lanjutannya itu atau jangkauannya itu jauh lebih luas ketimbang di tahap pertama dengan tahap kedua, karena sifatnya sudah istilahnya bersifat nasional teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman maksimalkan. Kemudian kita lanjut lagi.
Di sini informasi inti yang menjadi inti bagi informasi kita pada hari ini, bagi peserta yang sudah ikut tes tahap pertama dan kedua, itu diminta Bapak Katmoko untuk mengingat formasi yang dilamar. Nah, kenapa kita harus mengingat formasi yang dilamar pada tahap pertama dan tahap kedua? Alasannya ada di sini. Misalnya, guru kelas jabatan ini juga saat mendaftar seleksi guru tahap ketiga. Jika yang bersangkutan ingin nilai passing grade-nya masih diperhitungkan. Nah, misalkan di tahap pertama dan kedua, nilai passing grade teman-teman itu sangat tinggi dan lolos passing grade namun tidak lulus formasi, nantinya di tahap ketiga, itu teman-teman sebaiknya memilih formasi atau memilih jabatan formasi yang sama dengan jabatan formasi yang dipilih pada tahap pertama dan kedua. Alasannya, agar nantinya nilai yang ada di tahap pertama dan tahap kedua itu bisa dipergunakan untuk sebagai penentu kelulusan teman-teman di tahap ketiga jika seandainya nilai tahap ketiga teman-teman itu rendah atau bahkan tidak lolos passing grade. Jadi kartu asnya itu adalah nilai PG teman-teman di tahap pertama dan kedua, itu bisa jadi menjadi nilai penentu bagi teman-teman. Nah, resiko ketika teman-teman memilih jabatan yang berbeda, jabatan formasi yang berbeda di tahap ketiga berbeda dengan tahap pertama dan tahap kedua, maka secara otomatis nilai passing grade tahap pertama dan kedua itu sudah tidak bisa digunakan di tahap ketiga nantinya. Dan tentunya itu sangat merugikan bagi rekan-rekan guru honorer ya, terutama bagi honorer negeri dan swasta seperti itu. Nah, di sini sebaliknya bila ingin pindah ke formasi lainnya, tanpa Katmoko Ari, nilai passing grade sebelumnya itu dinyatakan hangus teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini resiko yang harus teman-teman tanggung jika seandainya teman-teman memilih pindah jabatan formasi di tahap yang ketiga. Namun sebaiknya teman-teman pikir terlebih dahulu agar tidak menyesal nantinya. Kemudian di sini kita lanjutkan. Beliau mencontohkan guru honorer yang ikut seleksi P3K tahap 1 nilainya 525, tahap kedua nilainya 500, tahap ketiga ternyata nilainya hanya 512, maka diambil nilai passing grade pertama dengan catatan formasinya harus sama. Artinya di sini bentuk satuan pendidikan dan jabatan formasinya harus sama. Nah, seperti itu ya, meskipun nantinya di tahap ketiga itu ada keleluasaan memilih jabatan formasi lintas daerah. Tapi hati-hati, jika teman-teman memilih jabatan yang berbeda, maka nilai passing grade tahap pertama dan kedua itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Nilai passing grade akan tetap ditabung untuk jabatan yang sama. Ketika pilihan berbeda, nilai sebelumnya tidak bisa digunakan lagi. Lebih lanjut dikatakan, bila dalam 3 kali seleksi masih tersedia formasi kosong, maka pemerintah akan menempuh kebijakan optimalisasi. Caranya dengan mengambil ranking-ranking terbaik dari para peserta. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, di sini kita bisa cek bersama teman-teman ya. Nah, di sini untuk tahap ketiga kriterianya adalah atau sifatnya adalah ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, ini sifat untuk tahap ketiga. Kemudian, peserta yang mengajar di tingkat SMA itu bisa memilih formasi di tingkat SD, SMP, dan lain-lain. Tapi, resikonya adalah nilai PG tahap 1 dan tahap kedua itu sudah tidak bisa digunakan karena teman-teman memilih bentuk satuan pendidikan yang berbeda. Seperti itu ya. Apalagi kalau memilih jabatan yang berbeda juga. Maka secara otomatis nilai PG tahap 1 dan 2 itu sudah gugur teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada optimalisasi pengisian formasi kosong teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Di sini aturan resminya ada di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di sini dikatakan ya, nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Pastinya begitu. Pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nah, jadi agar nilai kompetensi tahap pertama dapat digunakan di tahap ketiga, maka teman-teman wajib memilih jabatan dan tentunya bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jika salah satunya berbeda, maka secara otomatis nilai kompetensi tahap pertama itu akan gugur. Begitu juga dengan nilai kompetensi 2, hampir sama dengan syarat atau peraturan untuk nilai kompetensi 1 digunakan
digunakan di kompetensi tahap ketiga. Harus memenuhi nilai ambang batas, dan pada seleksi kompetensi ketiga pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi kedua. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.